titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Tetapi tidak semua bangun ruang memiliki unsur-unsur tersebut. Ada yang punya 6, ada yang punya 5, ada yang punya 4, dan seterusnya. Nah, bangun yang pertama yang akan kita cari unsur-unsurnya adalah balok. Nah, perhatikan gambarnya ya. Pada gambar ini, nama bangunnya adalah balok KLMN OPGR. Kenapa KLMN OPGR? Ini tergantung huruf yang ada pada sudut-sudut bangun tersebut ya. Kemudian penulisannya harus urut sesuai abjad. KLMN OPGR harus nyambung ya. KLMN kemudian OPGR. Seperti itu. Kemudian rusuknya ya. Rusuk itu adalah garis-garis. Garis yang di bawah ada 4 ya rusuknya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Yang bawah adalah KL, LM, MN, dan NK. Kemudian yang atas ada OP, PH, HR, RO. Kemudian yang berdiri ini ada KO, LP, MH, NR. Ada di sini semua ya. Jumlahnya ada 12. Kemudian sisinya adalah yang bawah ini ya, sisi itu yang ini nih, yang bawah KLMN yang bentuknya persegi panjang. Kemudian yang atas OPGR. Kemudian yang depan KLPO, ini bentuknya persegi panjang. Yang belakang MNRG, ini juga sama persegi panjang. Yang samping di sini LMGP, kemudian yang samping kiri KNRO. Nah, semuanya ada 6. Kemudian titik sudutnya, titik sudut yang pojok-pojok ya, ada K, ada L, ada M, ada N, ada O, ada P, Q, dan R. Semuanya ada 8. Berikutnya ada diagonal sisi. Diagonal sisi ini kakak contohkan LQ yang ada di gambar ya. LQ ini diagonal sisi. Sisinya LMGP. Diagonal sisi adalah ini nih, jarak antara sudut-sudut yang berhadapan. Ini dengan ini berarti LQ. Kemudian ini dengan ini MP. Misalkan yang depan ini ya KP. Kemudian yang ini LO. Nah, itu seperti itu. Diagonal sisinya semuanya ada 12. Nanti dicari yang bawah, yang atas, yang depan, yang belakang, yang samping kanan dan samping kiri. Kemudian diagonal ruangnya adalah nih LR. LR dari pojok ke pojok diagonal ruang. Kemudian PN ya, PN. Kemudian yang ini MO. Kemudian K, seperti itu. Semuanya ada 4. Kemudian bidang diagonalnya adalah LMRO. LMRO ini yang berwarna oranye ya. Tuh. Kemudian ada lagi KNGP. Nanti di situ dibuat. Semuanya ada 6. Bisa kalian cari ya. Kemudian nomor berikutnya ada kubus. Ini sama. Hampir sama ya, cuman ini bedanya adalah nama bangunnya adalah kubus ABCDEFGH. ABCDEFGH. Ingat ya, harus urut abjad. Kemudian rusuknya yang bawah AB, BC, CD, DA. Ingat ya, rusuk itu garis ya. Kemudian yang atas EF, FG, GH, HE. Yang berdiri AE, BF, CG, dan DH. Semuanya ada 8. Kemudian sisi ada 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Yang bawah ya ABCD. Yang atas EFGH. Bentuknya persegi. Kemudian yang kanan BCGF. Yang kiri
ADHE. Seperti itu, yang depan ABFE, yang belakang CDHG. Seperti itu, semuanya ada 6. Kemudian titik sudut ada 8. Titik sudut pojok-pojok ya, berarti ada A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya ada 8. Kemudian diagonal sisi, kita lihat yang kanan ini ya, sisi yang kanan BG. Nah, ini diagonal sisinya BG. Kemudian bisa juga CF, gitu ya, pojok ya. Kemudian yang depan nih perhatikan sisi ABFE ya, diagonalnya yaitu diagonal sisi lo ya, AF dan BE. Semuanya ada 12. Kemudian diagonal ruangnya dari pojok sini sampai pojok sana BH. Kemudian ada lagi FD, ada lagi AG, dan juga CE. Ada 4. Kemudian bidang diagonalnya ini BCHE ya, ini ada 6. Kemudian ada ADGF, seperti itu. Nanti bisa kalian cari yang lainnya ya, disesuaikan dengan yang kakak tulis di sini. Kemudian yang ketiga atau yang C ada 5 segi 4. Nah, perhatikan gambar apa ini ya? Ini gambar piramida yang ada di Mesir. 5 segi 4. Nah, ini bentuknya piramida ya. 5 segi 4. Nama bangunnya adalah 5 segi 4 TABCD. T ini adalah titik puncak. Penulisannya harus titik puncak dulu, baru yang lainnya. T, kemudian ABCD-nya ini harus urut dengan abjad. Kemudian sisi itu yang bisa diraba ya. ABCD, yang bawah ini ABCD. Kemudian ABT, ini yang depan. BCT, ini yang samping kanan. CDT yang belakang, dan yang terakhir ADT, ini yang samping kiri. Rusuk garis-garisnya ya, ada AB, BC, CD, DA, itu yang bawah. Kemudian yang berdiri AT atau AT, BT, CT, DT. Itu semuanya ada 8. Sisinya tadi ada 5 ya. Kemudian titik sudut pojok-pojok ada berapa ini ya? Ada A, B, C, D, dan T. Semuanya ada 5. Berikutnya yang keempat atau D, prisma segitiga. Nah, ingatkah kamu suasana saat berkemah pramuka dan tinggal di dalam tenda? Tenda seperti gambar di samping ini berbentuk prisma segitiga. Ayo kita pelajari tentang prisma segitiga ya. Tendanya prisma segitiga ya. Yang depan sama yang belakang berbentuk segitiga. Ini gambarnya. Nama bangunnya adalah prisma segitiga. Urut abjad ya, A, B, C, D, E, F. Rusuknya, rusuk garis ya, A, B, B, C, C, A. Kemudian yang atas D, E, E, F, F, D. Kemudian sama yang berdiri A, D, B, E, C, F. Semuanya ada 9. Kemudian sisi yang bisa diraba A, B, C, alas. D, E, F, tutup. Kemudian A, B, E, D yang depan ini ya. Kemudian B, C, F, E yang samping kanan. Kemudian A, C, F, D yang samping kiri. Semuanya ada 5. Kemudian titik sudut pojok-pojoknya ada berapa ya ini ya? A, B, C, D, E, F. Semuanya ada 6. Diagonal sisinya, sisi yang depan ini ya, AE dan BD. Kemudian yang samping kanan ada BF, CE. Samping kiri AF, CD. Semuanya ada 6. Kemudian yang berikutnya ada 5 segitiga. Ini bentuknya seperti ini. Nama bangunnya ada 5
puncaknya dulu ya, T, A, B, C. Rusunnya adalah yang bawah AB, BC, CA. Kemudian yang berdiri AT, BT, CT. Semuanya ada 6. Kemudian sisinya yang bawah ABC. Kemudian ada ABT yang depan, BCT yang samping kanan, ACT yang samping kiri. Kemudian titik sudutnya ada A, B, C, T. Semuanya ada 4. Berikutnya tabung atau silinder. Nah, ini adalah beberapa gambar yang berbentuk tabung ya. Ada tong Pertamina ya. Ini tempat minyak. Kemudian ada apa namanya ini, peralon. Kemudian ada tempat sampah yang berbentuk tabung seperti ini. Ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk tabung atau silinder. Kemudian bagaimana ya sifat-sifat tabung atau unsur-unsur pada tabung? Yang pertama, sisinya memiliki 3 sisi. Ada alasnya, kemudian tutup, dan sisi lengkung. Alas dan tutup bentuknya lingkaran ya, ada 2 dan 1 sisi melengkungnya ya. Kemudian memiliki 2 rusuk. Rusuknya ini yang bawah berbentuk lingkaran, yang atas juga berbentuk lingkaran. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Nah, tidak punya titik sudut ya, karena ini sisinya sisi lengkung seperti itu. Kemudian G ada kerucut. Siapa yang suka es krim? Kini ada berbagai bentuk es krim. Di antaranya berbentuk kerucut seperti gambar berikut ini. Wah, ini enak sekali ya. Ini namanya ice cone. Tempatnya ini bentuknya seperti ini, kerucut ya. Atau bahasa Inggrisnya cone. Sekarang bagaimana unsur-unsur pada kerucut atau sifat-sifat kerucut? Memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan selimut. Alasnya ini bentuk lingkaran, kemudian selimut yang muter ya, lengkung. Kemudian yang kedua memiliki 1 rusuk. Rusuknya itu hanya 1 yang bawah, bukan yang garis-garis yang ada di sisi sebelah kanan dan kiri ini ya, bukan, tapi yang bawah ini yang berbentuk lingkaran ini. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut tetapi memiliki titik puncak. Ini titik puncak ya, ini bukan sudut tapi titik puncak. Nah, ini untuk latihan soalnya. Kakak sudah menyiapkan 3 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah. Hasilnya nanti bisa didiskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 5 di semester 2 tentang unsur-unsur pada bangun ruang. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.